Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Bapak dan Ibu. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah bahwasanya pada siang hari ini kita bertemu. Mungkin ini pertama kali saya bertemu dengan jenengan semua guru-guru hebat di Sumber Lesung 2 ya. Karena apa? Saya bilang Sumber Lesung 2 itu hebat karena dalam satu angkatan ada 3 CGP-nya, itu luar biasa sekali. Perkenalkan, nama saya Rana Nurung, saya dari SMP Negeri 2 Mayang. Kebetulan di sini saya adalah yang bersamai Bu Indah dan Pak Anas untuk belajar bersama di PGP angkatan 10. Jadi setiap bulan nanti dengan semua pasti akan melihat saya ke sini dan minta maaf jika nanti saya akan mengganggu pembelajaran dari Bu Indah dan Pak Anas. Langsung ke acaranya. Jadi pada hari ini kenapa kok ada diskusi tentang prakarsa perubahan? Kenapa harus ada ini? Kan kemarin Pak Vivi ya Pak ya sudah melaksanakan, kok kenapa Bu Indah sama Pak Anas juga harus melaksanakan? Karena ini adalah, kalau saya bilangnya itu secara pribadi, ini adalah semacam coaching yang kayak praktik baik bagaimana memimpin membedah visi dan misi dari sekolah. Itu tujuannya. Bahwasanya selama 2 bulan belajar di PGP, Bu Indah dan Pak Anas itu sudah mempelajari tentang apa itu Merdeka Belajar, filosofi cahaya, apa itu nilai dan peran dari guru penggerak, dan apa itu visi dan misi sekolah. Visi dan misi sekolah Bapak Ibu selama ini pasti kita kan hanya tahu begini. Apa sih visi sekolah di SMP, misalnya di SMP saya di SMP 2 Mayang, tidak semua guru itu tahu. Itu di tempat saya itu seperti itu. Bu, tidak tahu. Itu lihat yang dibaca. Padahal visi dan misi ngapunten Bu itu adalah tujuan kita sekolah ini mau membawa anak-anak itu kemana gitu. Jadi inilah fungsinya kenapa para CGP diajari bagaimana untuk membedah visi dan misi sekolah agar para CGP itu bisa membuat perubahan di sekolahnya. Bahwasanya membuat visi dan misi itu harus mengambil dari berbagai sisi. Bukan hanya dibikin oleh kepala sekolahnya, bukan hanya oleh operator, misalnya karena ada tagihan, oleh kurikulum, misalnya kan setiap 1 tahun sekali di yang baru itu kan ada dokumen 2 yang isinya tentang KOSP di sekolah, KOSP di sekolah masing-masing. Itu biasanya visi dan misi itu hanya asal ketik. Itu yang tidak boleh, karena apa? Anak-anak itu mempunyai juga peran andil untuk membuat visi sekolah. Seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, tenaga kependidikan, guru, dan wali murid itu adalah orang yang berhak membuat visi dan misi sekolah. Jadi intinya adalah kolaborasi. Kalau hanya dibikin sendiri, belum tentu sesuai dengan karakter dari siswa di Sumber Lesung 2 misalnya. Terus belum tentu juga gurunya memahami, misalnya visinya ada tentang disiplin ini apa, tidak semua guru akan memahami itu. Padahal di situ banyak sekali komponen yang harus dipertanggungjawabkan oleh guru. Itu mungkin sedikit sedikit gambaran untuk kita semua, karena dulu jujur sebelum saya ikut PGP juga saya pikirnya visi dan misi sekolah ya apa katanya gitu. Tapi ternyata kan tidak. Visi dan misi sekolah itu harus di atas kesepakatan semua, disepakati bersama dan dijalankan bersama-sama bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Jika ada salah satu yang tidak setuju, berarti kita harus mengambil jalan tengah bagaimana. Itu tujuannya. Jadi itu saja, dan saya ingin melihat bagaimana Pak Anas dan Bu Indah melakukan prakarsa perubahan yang dimulai dari diri beliau sendiri, dan nanti mungkin bisa menjadi inspirasi, bisa diambil oleh teman-temannya di sekolah ini untuk melakukan prakarsa perubahan, dan nanti juga akan membedah visi apakah visi sekolah saat ini masih relevan dengan zaman yang sekarang seperti ini. Karena semakin tahun semakin hari zaman itu berubah, dan kita tidak harus stagnan
sepintar apapun kita itu tidak boleh tutup mata. Bahwasanya kita harus terus belajar. Guru adalah pembelajar sepanjang hayat, jadi kita harus membuka mata, membuka hati bagaimana menjadi fasilitator terbaik buat anak-anak, mengantar mereka untuk mencapai cita-citanya yang cita-cita dan keselamatan hidupnya. Itu sih intinya seperti itu. Jadi monggo langsung silakan Bu Indah memberikan gambaran kepada teman-temannya bagaimana melakukan prakarsa perubahan dan bagaimana mencocokkan relevansi daripada visi dan misi sekolah. Terima kasih. Mohon maaf jika saya mengganggu waktunya. Tadi saya belum menyampaikan maaf karena janjinya jam 10 atau setengah 11, tapi ternyata molor karena ada kendala. Ngapunten Bapak Ibu, saya sudah mengganggu. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik teman-teman, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Selamat siang. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bersama-sama dalam acara pendampingan individu yang kedua dengan kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan guru penggerak bersama saya Indaria Cahyansari dan pengajar praktik saya Ibu Ratna Nindung. Sesuai dengan nama saya harap apa yang saya sampaikan membawa keindahan untuk sekolah kita tercinta. Amin amin ya Allah. Yang pertama, setiap kegiatan tentu memiliki tujuan. Tujuan kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu yang pertama, melalui diskusi ini kita berharap dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Kemudian tujuan yang kedua, yakni dapat menilai kesesuaian visi sekolah, impian dan cita-cita dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi ini diharapkan kita bersama-sama dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan murid dan segala sisinya. Dengan semakin bertambahnya usia, sebelum kita beranjak ke materi, saya ada sedikit video inspiratif. Mari kita nobar dulu Bapak Ibu. Kita nonton bareng dulu. Kalau tadi malam Pak Afifi nonton bola, hari ini nontonnya video inspiratif Pak. Semoga ini bermanfaat. saya semakin mengiyakan sebuah ungkapan yang berbunyi, if you don't go after what you want, you will never have it. If you don't ask, the answer is always no. If you don't step forward, you are always in the same place. Yang bisa kita artikan, jika kita tidak mengejar apa yang kita inginkan, maka kita tidak akan pernah mendapatkannya. Jika kita tidak pergi meminta apa yang kita inginkan, maka jawabannya akan selalu tidak. Dan jika kita tidak pernah mulai melangkah ke depan, maka kita akan terus berada di tempat yang sama. Simpelnya, kalau kita benar-benar menginginkan sesuatu, maka kejar, raih dan usahakanlah. Karena kalau kita tidak mulai mengejar, mengusahakan dan meraihnya, maka kita akan terus begitu-begitu saja. Kalau kita ingin punya gelar sarjana, ya kuliah. Kalau ingin bisa ilmu bela diri, ya berguru. Kalau ingin bisa menyetir mobil, ya belajar. Kalau ingin punya penghasilan sendiri, ya mulai cari kerja atau bangunlah usaha. Kalau kita ingin sehat, ya olahraga dan jaga pola makan. Serta banyak lagi contoh-contoh simpel lainnya. Pertanyaannya, adakah di antara kita yang tiap hari merangkai cita-cita, tapi tidak pernah benar-benar mengejar dan mewujudkannya? Adakah di antara kita yang setiap hari menumpuk keinginan, ingin ini, mau itu, suka ini, berharap itu,
tapi tidak pernah benar-benar mencari dan mengusahakannya, maka kalau ada, berarti kita masuk ke dalam kelompok tadi, yaitu kelompok manusia yang bahkan sampai akhir hayatnya pun hanya hobi mengoleksi cita-cita, keinginan, dan harapan, tapi tidak pernah benar-benar mau mengejarnya dan menembusnya. Atau dengan kata lain, tidak pernah benar-benar mau merealisasikannya dengan alasan ini dan itu. Sebelum itu terjadi, yuk potong siklus itu, saatnya perjuangkan dan realisasikan semua cita-cita baik itu. Mulai tulis apa yang jadi cita-cita besar kita, petakan jalan menuju ke arah sana, cari strategi terbaik, dan mulailah eksekusi. Ulang lagi prosesnya, eksekusi dan perbaiki setiap kesalahannya. Ya, mungkin hasilnya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, tapi setidaknya kita bisa meraih sebahagiannya. Mungkin cita-cita itu sama sekali tidak tercapai pada akhirnya, tapi setidaknya kita pernah mencobanya dan tidak akan menua dengan merasakan penasaran dan penyesalan. Atau bisa jadi ternyata kita akan mendapatkan kesuksesan yang diciptakan tadi, bahkan bisa melebihinya. Toh tidak ada satupun manusia yang bisa dengan tepat mengetahui hasil akhir dari usahanya kan? Jadi punya cita-cita baik, maka yuk sama-sama lakukan pola tadi sampai ketemu apa kekurangan dan kesalahannya, lalu lakukan lagi proses itu sampai akhirnya kita bisa meraihnya. Siap teman-teman? Video yang saya tayangkan tadi ini video yang saya ambil dari channel YouTube Sherly Anavita Ranti, seorang generasi muda Indonesia yang luar biasa inspirasi, memiliki tekad yang kuat untuk ikut andil dalam mengubah Indonesia. Nah, Bapak Ibu, ada dua pertanyaan romantik di sini yang ingin saya tanyakan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah bersama-sama menonton video inspiratif tersebut? Adakah yang bisa berbagi dengan saya? Saya ingin tahu bagaimana perasaannya. Monggo Pak Vivi. Baik, terima kasih Bulia. Saya melihat tadi, mohon izin bicara Ibu Vivi. Melihat video tadi sangat inspiratif buat saya, bahwa visi itu kan berawal dari mimpi. Katanya Bandar Prakoso kan hidup itu berawal dari mimpi kan gitu. Karena dengan mimpi kita punya cita-cita, dan kita jangan menjadi orang yang naif bahwa mimpi itu hanya kita simpan di dalam hati. Karena ada sebuah kata-kata yang sering saya dengar, kalau mimpi itu kemudian kamu hanya jadikan harapan, masa kamu mau jadi juara harapan saja? Jadi seperti itu. Maka wujudkanlah dan jangan pernah mau untuk jadi juara harapan. Wujudkanlah agar bisa menjadi juara 1, 2, atau 3. Jadi seperti itu. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Pak Vivi. Menurut Pak Vivi, perasaannya setelah menonton video sangat terinspirasi katanya. Mari kita belajar pada pertanyaan yang kedua. Apa makna yang tersirat dari video yang sudah kita tonton? Apa yang menggelora dalam dada Bapak Ibu? Adakah yang ingin berbagi makna yang tersirat dari video yang kita tonton tadi? Monggo. Baik, terima kasih Bu Dia. Setelah menonton video tadi, perasaan saya, hati saya khususnya merasa sangat tertantang dengan sebuah cita-cita yang selama ini tuh hanya terpendam begitu ya. Itu rasanya ingin segera mewujudkan, tapi dengan apa ya? Dengan kerja keras, kemudian dengan semangat begitu ya. Seperti itu, kemudian apa ya? Pokoknya intinya dalam diri itu menggebu-gebulah ingin mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan impian saya, seperti itu. Apa ya? Intinya lebih menyenangkan gitu, melihat inspirasi dari video tadi itu membuka hati nurani dan pikiran saya, intinya seperti itu. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bu Wiwit. Alhamdulillah, setelah menonton video yang cukup inspiratif tadi, teman-teman sudah terwakili oleh Pak Afifi dan Bu Wiwit mengungkapkan katanya ada semangat ya, ada semangat, ada juga refleksi diri kita. Jangan-jangan kita ini di sekolah kita ini utamanya hanya sekumpulan orang yang senang memiliki impian-impian. Saya ingin murid yang begini, saya ingin sekolah yang begini, tetapi tidak pernah ada usaha kita untuk mewujudkannya. Nah, kemudian tadi yang disampaikan ini juga ada semangat yang menggelora. Saya lebih tertantang dulu ya. Saya ingin lebih mewujudkan apa mimpi saya yang tadinya masih terpendam saja, begitu. Untuk itu Bapak Ibu, kegiatan ini dilakukan untuk bagaimana visi dan misi, lebih-lebih ini tentang visi khususnya, bagaimana kita mewujudkannya. Nah, sebelum kita beranjak ke visi, ini ada kalimat rumpang. Kalimat rumpang ada 6 di sini. Ini bukan tanya jawab Bapak Ibu, ya. Kita buat ini diskusi santai saja. Kita seperti ngobrol ketika di kantor seperti itu. Ini sesi curhat sebenarnya. Yang pertanyaan yang pertama, saya memimpikan murid yang seperti apa? Saya tidak meminta Bapak Ibu untuk menulis, jadi saya ingin Bapak Ibu langsung curhat saja. Saya ingin murid yang ganteng Bu, atau saya ingin punya murid yang intelektualnya bagus misalkan. Monggo kita saling curhat saja. Baik Pak Andri mungkin? Monggo Pak. Ingin yang seperti apa Pak muridnya Pak? Alhamdulillah, terima kasih Bu Dia di kesempatan ini. Untuk yang pertama, saya memimpikan murid yang kalau saya cenderung untuk lebih disiplin, karena disiplin dari diri sendiri itu akan membawa dampak positif bagi diri kita dan juga yang lain. Contohnya saya. Siap. Pak, dari Pak Andre ingin murid yang disiplin katanya. Saya ingin tahu dari Bu Eli. Bu Eli ingin murid yang seperti apa Bu Eli? Monggo Bu Eli. Monggo curhat saja Bu Eli, tidak apa-apa. Ini sesi curhat. Yang ingin yang seperti apa Bu Eli? Monggo. Kita curhat saja. Monggo Bu Eli. Ingin yang seperti apa? Baik, terima kasih Bu Lia. Monggo. Untuk yang pertama, saya memimpikan murid yang memiliki akhlakul karimah yang baik. Masya Allah. Karena agar murid tersebut bisa lebih sopan lagi untuk menghargai guru. Iya, terima kasih Beli. Tadi Pak Andre ingin murid yang disiplin katanya. Beli ingin murid yang memiliki akhlakul karimah. Nah, tentu Bapak dan Ibu guru memiliki keinginan yang berbeda-beda. Ada yang ingin disiplin, ada ingin yang muridnya memiliki akhlakul karimah dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah, nah, menurut Bapak Ibu murid itu siapa sih? Murid itu teman saya Bu, misalkan. Monggo, tidak apa-apa. Kita saling curhat bersama-sama. Nanti kita rumuskan apa sih yang menjadi impian ini, apa sudah ada di visi kita. Pak Rosi, monggo Pak Rosi. Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya pribadi, saya itu percaya bahwa murid-murid kita di semester 2 itu memiliki bakat di dalam iptek maupun iptak, sehingga apa yang menjadi keinginan kita sebagai tenaga pendidik di semester 2 bisa tercapai untuk kemajuan murid-murid kita. Oke, terima kasih Pak. Menurut Pak Rosi, murid adalah individu yang memiliki bakat masing-masing di bidang iptek dan imtak. Nah, selanjutnya
selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa? Apa sih yang diutamakan di sekolah kita ini? Apa mengutamakan misalkan kesenian mungkin? Apa mengutamakan apa? Monggo. Kita ini bukan tanya jawab ya Bapak Ibu, ini hanya refleksi bersama-sama saja. Monggo Bu Novi. Di sekolah kita mengutamakan apa menurut Bu Novi? Yang sudah terjadi, monggo. Menurut saya di sekolah kita mengutamakan siswa tentang akhlaknya ya. Oh iya. Saya menyadari siswa itu banyak yang akhlaknya yang harus kita benahi supaya lebih baik lagi. Kemudian tentang prestasinya juga supaya kita tetap memupuk supaya prestasi itu lebih baik lagi. Ya, bagus. Menurut Bu Novi, di sekolah kita mengutamakan akhlak, mengutamakan pendidikan karakter, dan meningkatkan semangat untuk mencapai prestasi. Itu menurut Bu Novi. Selanjutnya pertanyaan yang keempat. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa apa sih? Oke. Break dulu teman-teman karena masih ada panggilan sama. Baik, kita lanjutkan kembali. Monggo Bapak Ibu, kita santai jadi bisa sambil dinikmati suguhan yang ala kadarnya karena memang dari kampung. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa apa yang monggo Pak Vivi. Murid kita ini bagaimana? Monggo di-spill Pak Vivi. Baik, terima kasih Bu ya. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa dengan akhlak yang baik terkait dengan tradisi yang ada di lingkungan sekitar, itu mereka akan menjadi manusia yang bahagia setinggi-tingginya. Karena apa? Karena tradisi di masyarakat sekitar kita itu rata-rata pesantren, yang mana itu mengutamakan akhlak daripada ilmu pengetahuan. Jadi seperti itu. Jadi mereka berpikir bahwa ketika kita memiliki akhlak mulia, maka yang namanya ilmu pengetahuan pasti akan otomatis untuk mengikuti. Jadi seperti itu. Terima kasih Bu ya. Baik, terima kasih Pak Vivi. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kelima. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk, maksudnya di sini kami yakin untuk apa? Kita apa yang kita yakini? Saya minta kepada Ibu Kepala Sekolah, monggo. Apa yang kita yakini bersama? Ya, terima kasih Bu ya. Saya dan guru lain atau kami di sekolah saya ini yakin untuk saling bekerja sama, saling berkolaborasi untuk memajukan sekolah ini. Gitu. Ya, alhamdulillah seperti yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah, kami di sekolah SDN Subuloso 2 ini yakin bahwa kita akan bekerja sama atau berkolaborasi untuk memajukan SD kita tercinta, SDN Subuloso 2. Yang keenam, kami di sekolah kami paham bahwa monggo Pak Brian, monggo Pak Brian. Terima kasih kemudian. Ya. Ya,
saya dan guru lain yang ada di sekolah ini paham bahwasanya setiap siswa yang ada di SDN 10 ini memiliki karakter dan juga memiliki potensi masing-masing bidang, dan setiap anak itu tidak sama. Jadi saya juga yakin bahwasanya nantinya teman-teman dewan guru yang ada di sini akan bisa dan mampu mengekspor karakter dan potensi anak yang berbeda dari itu. Terima kasih Bu. Luar biasa. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa menurut Pak Reza, dan tentunya ini kita pahami bersama-sama ya, bahwa murid kita ini memiliki karakter dan potensi yang berbeda-beda, yang nantinya guru-guru di SD 11 ini memiliki potensi untuk mengeksplor itu dengan baik. Bismillah, semoga bisa. Mari kita gelorakan semangat untuk itu. Menyala. Nah, ini visi sekolah kita. Ini benar visi sekolah kita, Bapak Ibu? Oh, benar ya. Khawatirnya sudah menyala. Memang sengaja warnanya saya buat merah agar menyala, membuat menggelora gitu ya. Nah, visi sekolah kita adalah terwujudnya siswa yang cerdas, berwawasan maju, dan berbudi pekerti luhur berdasarkan impact dan impact. Nah, menurut Bapak Ibu, dari yang sudah kita bahas dari kalimat rumpang tadi, kita kan punya impian, kita punya harapan tentang murid-murid kita. Sudahkah visi ini mencakup dari impian-impian yang kita inginkan? Kira-kira ini bisa tidak, visi ini pas tidak untuk apa yang sudah kita inginkan tadi, yang sudah disebutkan, yang sudah kita diskusikan tadi? Bagaimana Bapak Ibu? Adakah yang bersedia menyampaikan pada saya? Monggo Pak Vivi. Pak Baik, terima kasih Ibu Lia. Sambil nanti saya dibantu oleh Pak Andri yang sedang mikir. Nah, visi kita saya rasa memang sudah mencakup dari keinginan kita yang telah kita susun melalui kalimat rumpang, bahwa kita ingin siswa yang cerdas saja, tapi kalau tidak berwawasan maju itu kan berarti gagap teknologi yang begitu. Berwawasan maju, berbudi pekerti luhur ini kaitannya dengan akhlak mulia. Jadi cerdas pengetahuan, berwawasan maju sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian berbudi pekerti luhur itu terkait dengan akhlak kita. Berdasarkan apa? Impact dan impact yang ada pada zaman itu. Jadi bagi saya sudah masuk semua di situ. Kemarin memang sempat bingung bahwa berwawasan maju itu sudah cerdas ya, berwawasan maju. Cuman setelah saya pikir bahwa orang cerdas tapi kalau tidak mau mengikuti perkembangan zaman, hanya ada berwawasan maju. Jadi seperti itu. Terima kasih. Luar biasa, luar biasa. Menurut Pak Alvisi, visi kita ini sudah pas ya, sudah masih sangat relevan dengan kemajuan teknologi ya Pak Vivi, dengan perkembangan zaman. Nah, setelah visi ini adalah tujuan Bapak Ibu. Kita memiliki misi. Nah, misi-misi ini adalah rute yang bisa kita lalui untuk mencapai tujuan kita. Misi kita yang pertama yakni, nah ini dia, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dalam rangka mengoptimalkan potensi masing-masing siswa. Nah, ini misi kita, rute yang akan kita lalui untuk mencapai visinya. Ini yang saya tampilkan di depan ini adalah contoh kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh guru SD 11 Di sini ada bimbingan teknologi ya, kemudian ada bimbingan di kelas ya, tentunya pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang ketiga di sini ada bimbingan
mengenai karakter. Jadi jika ada kasus tidak kita biarkan begitu ya, ada bimbingan dari guru. Ini misi yang pertama ternyata sudah kita laksanakan dengan baik di sekolah kita. Kita lanjut misi yang kedua. Apakah sudah dilaksanakan juga? Misi yang kedua yakni memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk kreatif, mandiri, disiplin dan percaya diri dengan mengembangkan kemampuan dan daya inovasi yang dimiliki. Nah, ini juga adalah contoh kegiatannya. Guru dan murid-murid melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ada inovasi-inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru di SDN 11 2. Kemudian pelaksanaan upacara bendera setiap hari Senin ini juga untuk dalam rangka membentuk siswa yang disiplin, begitu ya. Ini misi yang kedua. Juga alhamdulillah sudah ada kegiatan-kegiatan yang menggambarkan itu. Selanjutnya ada misi yang ketiga, menumbuh kembangkan penghayatan terhadap ajaran agama dan budi pekerti sebagai sumber kearifan dalam bertindak. Nah, apakah misi yang ketiga sudah dilaksanakan? Iya, ternyata juga kita di sekolah kita sudah melaksanakan dengan baik. Ini ada kegiatan contohnya PHBI, ada kebiasaan sholat duha, kemudian yang kedua ini contoh pelaksanaan pembagian zakat fitrah di bulan Ramadan. Ini juga penghayatan terhadap ajaran agama dan budi pekerti sebagai sumber kearifan dalam bertindak. Ini misi yang ketiga pun kita sudah memiliki kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Selanjutnya yang keempat, itu tadi Tata ya, Tata murid kita yang memiliki potensi yang luar biasa di bidang seni. Dan kita memberikan fasilitas, kita memberikan mencoba menampung apa yang menjadi potensi siswa. Karena misi kita yang selanjutnya adalah menumbuh kembangkan potensi anak dalam kegiatan iptek, olahraga dan seni. Dan ini sudah tercover juga di beberapa kegiatan. Selanjutnya misi yang terakhir, menumbuhkan semangat keunggulan sikap patriotisme kepada seluruh warga sekolah. Nah, ini ada upacara bendera dengan menggunakan baju adat ya. Ini meminta siswa kita berusaha memberikan pendidikan kepada siswa kita bahwa patriotisme itu sangat penting. Dan yang kedua ini contoh kegiatan kita yang dilakukan setiap hari Rabu, yaitu menyanyikan lagu wajib nasional. Ini juga sudah menggambarkan misi kita yang terakhir, Bapak Ibu. Nah, dari misi yang sudah dilaksanakan tadi, ternyata visi di sekolah kita terwujudnya bla 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 tadi ya sudah disebutkan. Dengan banyaknya misi itu sudah dilakukan dengan baik oleh kita. Nah, akan tetapi tentu kita tidak akan tetap begini-begini saja. Kalau kita nilainya hari ini sudah 6, kita tentu ingin lebih baik ya, ingin 7, 8, 9, bahkan kalau bisa 10. Menurut Bapak Ibu, adakah yang perlu ditambah di dalam visi maupun misi kita di sekolah? Adakah yang perlu ditambah atau bahkan kayaknya misinya terlalu banyak, saya kurangi saja, misalkan begitu? Monggo, ada yang bisa menyampaikan? Pak Anas mungkin, dari tadi saya belum mendengar suara Pak Anas. Halo. Monggo Pak Anas. Terima kasih Bu Dia atas waktunya. Barusan sudah disampaikan tentang visi dan misi sekolah SDN Sumber. Setelah saya perhatikan, tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurangi. Kenapa? Karena misi yang sudah ada di sekolah ini sudah kita laksanakan semuanya begitu. Jadi sudah merupakan kebiasaan di sekolah untuk mencapai visi yang
ingin kita capai begitu. Jadi tidak perlu ditambah dan jangan dikurangi, cukup itu saja sudah begitu. Oke, menurut Pak Anas berarti sepakat dengan Pak Vivi tadi, visi dan misi sekolah kita ini sudah pas, tidak manis juga tidak pahit ya. Jadi kalau kopi, ibarat kopi itu bisa dinikmati dengan enak gitu ya. Pak Vivi suka kopi Pak, jadi saya ibaratnya pakai kopi. Oh, Pak Vivi mau menyampaikan pendapat, oh enggak Pak Vivi? Ya tadi. Baik, terima kasih Bu ya. Bagi saya misi cukup sudah dulu, cuman yang perlu kita evaluasi itu objektivitas dari kegiatan kita, seperti strategi dan sebagainya. Karena kita mengikuti perkembangan zaman. Kalau misalkan kita ingin belajar sesuai dengan kebutuhan murid, misalkan contoh pembelajaran yang berdiferensiasi, artinya kita bikin dengan kebiasaan anak-anak di rumah, kebiasaan belajar di mana. Kalau mereka misalkan suka konten TikTok, gimana kita belajar menggunakan media TikTok. Jadi seperti kita lebih fokus evaluasinya di implementasi. Kita mau pakai strategi apa, media apa, dan macam sebagainya. Jadi seperti itu yang perlu kita kembangkan ke depannya. Siap Pak, terima kasih banyak atas masukannya. Jadi menurut Pak Vivi sesuai dengan filosofi KHD ya, kita tetap harus memperhatikan pembelajaran yang berpihak pada murid dan memperhatikan juga kodrat zaman dan kodrat alam, begitu ya Pak Vivi. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas visi, misi, nah jangan-jangan kita tidak tahu definisi visi itu apa. Mari kita bersama-sama. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Visi merupakan pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, inspirasi, dan motivasi pada masa yang akan datang. Kuncinya Bapak Ibu ada di masa yang akan datang. Bukan visi namanya kalau bukan masa yang akan datang. Ya, visi adalah tujuan, sudah pasti tujuannya ke depan. Kalau masa lalu apa Bapak Ibu? Mantan. Kalau visi itu masa depan, kalau masa lalu mantan. Kenangan katanya Pak Reza. Intermezzo Bapak Ibu ya, agar tidak seperti diklat, karena kita ini hanya sedang diskusi saja. Lanjut. Pertanyaan reflektif kita bersama tadi sudah saya sampaikan. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Tadi sudah dijawab. Ya, sudah cukup menggambarkan karena cita-cita yang antara Bapak dan Ibu Guru yang sudah disampaikan tadi ternyata visinya sudah pas gitu ya. Kemudian apakah visi sekolah kita saat ini sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid sekolah kita dengan murid sekolah lain? Bagaimana ini? Apakah sudah menjadi pembeda visi kita? Ada yang ingin menyampaikan? Pak Anzi. Silakan. Monggo, siapa? Pak Vivi. Oh Pak Andri, ya monggo Pak Andri. Saya ngomong Pak Andri. Apakah visi sekolah kita saat ini sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda? Monggo. Kalau menurut saya ada perbedaan antara anggaplah SD sebelah, karena dari kesetiaan harian kita dari hari Senin sampai Sabtu itu sudah ada perbedaan. Di hari Rabu kita sudah mengajarkan anak-anak untuk mengenal berbagai macam lagu wajib. Itu untuk hari Rabu, dan hari Jumat kita mengenalkan anak-anak dalam agama.
Contoh kita mengajarkan anak-anak berbagai macam sholawat itu saja. Terima kasih Pak Andre. Menurut Pak Andre sudah khas. Visi sekolah kita ini sudah khas, sudah jadi pembeda. Mohon maaf Pak Andre mengganggu. Sudah menjadi pembeda antara murid sekolah kita dengan murid sekolah lain. Jadi sudah khas ya. Yang menjadi ciri khas visi juga bahwa ini harus khas Bapak Ibu. Jadi kita menyesuaikan dengan lingkungan kita. Jangan ikut-ikutan lah, visi kita yang ada di desa dengan yang ada di kota tentu tidak sama, karena harus khas, menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Seperti yang disampaikan Pak Vivi tadi, lingkungan kita ini religius Bu Lia, jadi lingkungan kita ini religius, maka visinya pun harus ke arah situ gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk selanjutnya, saya belajar di modul 1.3 diminta untuk belajar merumuskan visi guru penggerak, dan saya berusaha karena seperti yang disampaikan tadi, visi di sekolah kita sudah pas. Saya pun punya visi sendiri, visi saya sebagai guru, yakni terwujudnya peserta didik yang berkarakter, Pancasila dan siap bersaing di era globalisasi dengan iptak dan iptek. Nah, ini menjadi visi saya sebagai guru penggerak. Khusus visi secara pribadi, saya ingin murid saya memiliki karakter Pancasila yang kuat, kemudian siap juga, tidak hanya mereka mandiri, gotong royong, benaran kritis, tetapi juga siap bersaing di era globalisasi dengan kemampuan dengan dasar impact dan kemampuan iptek yang luar biasa. Nah, kami juga diajarkan Bapak Ibu, alat untuk mencapai visi itu ada yang namanya IA. IA itu alat mencapai visi, disebutnya inquiry apresiatif. Kita melakukan pendekatan inquiry apresiatif. Apa sih inquiry apresiatif itu? Yakni suatu filosofi dan suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang atau dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya. Jadi poinnya di sini adalah kolaboratif dan hal positif. Jadi kita hanya fokusnya pada hal-hal yang positif saja, jangan pada hal yang negatif. Contoh, misal ini hanya contoh yang sering kita hadapi sehari-hari Bapak Ibu. Bagaimana ya, saya kayaknya tidak bisa membuat perubahan. Anak-anak ini sudah kadung biasa membuang sampah sembarangan. Sudahlah, ini kayaknya sudah tidak bisa, ini sudah kebiasaan. Nah, itu contoh kita berfokus pada hal yang negatif. Nah, itu sebaiknya di skip Bapak Ibu, dihilangkan bahkan. Yang kita harus fokuskan adalah nilai-nilai positifnya. Loh, kita ini punya sekolah yang bagus, mosok mau anaknya buang sampah sembarangan. Kita punya guru-guru yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, insya Allah suka juga tentang kebersihan. Ini potensi, ini hal-hal yang positif. Dan kita juga punya tempat sampah yang sudah memadai misalkan, itu hal-hal yang positif. Berawal dari situ, kita mulai membangun kolaborasi dengan teman-teman, karena tidak pernah ada program yang bisa berhasil dilakukan sendiri. Program itu, apalagi ini untuk lembaga, pasti akan bisa dilaksanakan dengan baik apabila melalui kolaborasi bersama rekan guru, bersama dengan warga sekolah yang lain. Ya sudah, saya mau bersih-bersih saja, saya senang kebersihan, saya ingin buat program, tapi tidak kolaborasi dengan temannya. Ya sudah, kelas 1 kelasnya bersih misalkan, karena sudah membuat program. Kelas 2 kelasnya kotor, kelas 3 kelasnya kotor, kelas 4 tidak ada kolaborasi di sana.
Maka yang terjadi apa? Ketika kelas 2 datang ke kelas 1 buang sampah sembarangan, akhirnya apa? Tidak tercapai. Akhirnya yang positif, anak-anak yang sudah dididik dengan program melihat sih enak itu kelas 2. Kelas 2 loh, buang sampahnya sembarangan gak apa-apa gitu ya. Jadi tidak ada kolaborasi. Jadi inti dari pendekatan inquiry apresiatif itu Bapak Ibu ada di hal positif dan kolaboratif. Selanjutnya, langkah-langkah pendekatan inquiry apresiatif itu yang pertama mengidentifikasi hal baik, kemudian mencari cara agar itu dapat dipertahankan. Jadi tidak sekedar diprogramkan tapi juga dilaksanakan dan dipertahankan. Yang ketiga, memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan. Kemudian yang keempat, menyelaraskan hal tersebut dengan visi sekolah dan visi semua warga sekolah. Jadi ini pendekatan inquiry ini tidak hanya visi kita sendiri ya. Jangan-jangan kita saya ingin membuat misal contohnya kita buat program, saya ingin membuat grup hadrah di sekolah ini. Tapi ternyata satu sekolah tidak setuju. Menurut Bapak Ibu apakah ini bisa terjadi? Tidak bisa, karena harus selaras dengan visi sekolah dan visi semua warga sekolah. Kalau yang satu inginnya ke Surabaya, kemudian yang satu pengen ke Madura, apa tercapai tujuan ke Surabaya? Kan tidak. Ayo belok kanan saja atau belok kiri saja. Enggak, saya maunya lurus. Nah, akhirnya tidak terjadi persamaan persepsi dengan semua warga sekolah. Begitu Bapak Ibu. Nah, di IA ini saya juga diajarkan yang namanya tahapan Bagja. Bagja itu ada B, A, G, J, dan A. B itu apa? Buat pertanyaan. A, ambil pelajaran. G, gali mimpi. J, jabarkan rencana. A, atau eksekusi. Ini tahapannya Bapak Ibu. Untuk kita membuat program yang baik, ada tahapannya yang disebut dengan Bagja itu tadi. Tapi sebelum beranjak ke Bagja atau program saya ingin eksekutif dulu agar Bapak Ibu semangat lagi dan konsentrasi lagi. Cluenya adalah simak kalimat yang saya ucapkan, kemudian tirukan. Karena suami saya suka bola Bapak Ibu, jadi kali ini SDG-nya dengan bola. Saya ulangi kembali, simak kalimat yang saya ucapkan, kemudian tirukan. Bola, bola, bola. Bola, bola, bola. Tendang, tendang, tendang. Bola, tendang, bola, tendang. Bola, tendang, bola, tendang. Berapa jumlah bola? Berapa jumlah bola? Masya Allah, luar biasa. Ternyata langsung dua konsentrasinya mantap. Karena tadi sudah disampaikan tidak untuk dijumlahkan, tetapi untuk ditirukan. Luar biasa. Lesson 2, just merdu ya. Tadi Pak Vicky sudah buat lihat ya Pak Vicky. Merdu. Syukur semua. Merdu. Berprestasi, beriman, dan berakhlak mulia. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke aktivitas selanjutnya. Ini adalah program saya, Bapak Ibu. Yang ini merupakan tugas kemarin, tugas di modul 1.3 yang harapannya tentu tidak hanya sekedar jadi tugas, tetapi juga diimplementasikan di sekolah saya. Yang pertama di sekolah kita maksudnya. Yang pertama judul prakarsa perubahannya yakni mewujudkan sekolah yang berkarakter dengan program teladan tokoh. Nah, ini yang B, tahapan yang B, buat pertanyaan. Apa yang bisa saya lakukan untuk menjadikan sekolah saya sekolah yang berkarakter? Tentu ini adalah ide saya, Bapak Ibu
menambahkan atau boleh menyampaikan kritikannya terhadap program saya ini, karena kita di sini untuk berdiskusi. Yang pertama, saya berusaha untuk mengidentifikasi sekolah yang telah berhasil menerapkan pendidikan karakter. Kemudian yang kedua, mencari referensi dari internet dan sosial media tentang sekolah berkarakter. Nah, ini kan sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu, kita penggunaan media sosial itu sangat-sangat dibutuhkan, sehingga memudahkan kita untuk menemukan berbagai informasi. Selanjutnya yang kedua, ambil pelajaran. Nah, di sini ada 4 pertanyaan dengan 4 jawaban juga. Siapa saja pihak yang akan terlibat di dalam tahapan ini? Saya sudah mengidentifikasi pihak yang akan terlibat, baik dari internal sekolah maupun ekstern, dengan mendatangkan tokoh dari wali murid yang dipandang memiliki karakter yang kuat misalnya. Nah, ini Bapak Ibu tidak hanya wali murid saja, boleh kita juga alumni misalkan. SDN 11 punya alumni yang juga luar biasa, sudah terkenal di nasional, yaitu Bayu Gatra. Oke, Pak kasih. Bayu Gatra itu alumni SDN 11 Saya kira ini adalah potensi, ini adalah aset yang kita miliki. Kita bisa meminta suatu saat untuk hadir ke sekolah kita, memberikan bimbingannya. Kalau di bidang olahraga bisa kita kasih, di bidang olahraga misalkan Pak Bria ingin mengadakan bola, bisa kita mendatangkan Pak Bayu Gatra. Kemudian menyampaikan juga hubungannya dengan pendidikan karakter apa? Bagaimana dia meraih sampai di timnas itu kan tidak mudah. Ada kerja keras, ada manajemen waktu, dan itu perlu ditularkan pada adik-adik kelasnya di SDN 11 begitu. Kemudian yang kedua, metode apa yang akan digunakan dalam melaksanakan program? Ini mencari tahu dan mencatat berbagai macam metode untuk melaksanakan kegiatan. Ada metode diskusi, ada metode game di kelas, ada metode dan banyak sekali metode Bapak Ibu. Yang ketiga, situasi apa saja yang telah menjadi aset untuk pelaksanaan program sekolah. Ini pun tindakannya saya sudah mengidentifikasi aset sekolah kita. Perlu diketahui Bapak Ibu, aset sekolah itu tidak hanya berupa benda saja, tetapi juga bisa berupa sumber daya manusia. Kita punya aset untuk pendidikan karakter. Beberapa guru di sekolah ini adalah alumni pondok pesantren. Ini aset ya Pak Budi? Aset. Kemudian tokoh-tokoh di sekitar kita ini juga sudah banyak yang kiai yang ditokohkan kadang-kadang malah di daerah lain. Di daerah kita malah tidak dimanfaatkan, dalam tanda kutip, dimanfaatkan dengan baik. Nah, ini yang ingin berusaha saya gali, seperti kiai-kiai atau tokoh-tokoh masyarakat di sini banyak, dan ini bagiannya Pak Anas, biasanya Pak Ustadz, Pak Ustadz Ustadz Anas. Kemudian yang keempat, kekuatan apa yang sudah saya miliki untuk melaksanakan program ini? Nah, kekuatan saya insya Allah semoga ini istiqomah. Saya senang refleksi diri dan kolaborasi. Jadi saya berusaha merefleksi, oh ternyata program saya tidak berjalan karena apa, kemudian ada beberapa hal yang perlu saya perbaiki misal. Kemudian saya juga senang berkolaborasi. Kenapa? Karena saya kemampuan saya terbatas, sedangkan teman-teman saya memiliki potensi yang luar biasa. Mengapa kita tidak berkolaborasi? Kalau kata bahasa Jawanya, eman sekali kalau kita tidak kolaborasi. Ada ahli IT di sini, kemudian ada yang ahli di bidang disiplin, ada yang ahli, banyak sekali di sekolah kita ini. Rekan gurunya sudah ahli di bidangnya masing-masing. Jadi kalau kita tidak kolaborasi, ini eman. Selanjutnya yang keempat, yang ketiga, gali mimpi. Nah, gali mimpi ini Bapak Ibu tahapan di mana kita berusaha menghadirkan impian kita itu. Kalau misalkan program ini terlaksana, kira-kira akan seperti apa? Saya sudah
sudah membuat gambaran saat mencapai sekolah berkarakter di masa depan. Misal, kalau sekolah saya ini sudah menjadi sekolah yang berkarakter, saya yakin murid-muridnya akan rukun, murid-muridnya disiplin, saling menghargai, menghormati, jujur, dan lain sebagainya dengan semua karakter baik. Nah, ketika itu sudah menjadi karakter yang baik, secara otomatis kondisi sekolah kita jadi kondusif. Kalau kondisi sekolahnya sudah kondusif, pembelajaran akan bagaimana Bapak Ibu? Menyenangkan, benar. Sudah tidak, bukan tidak ada, sudah jarang kita akan melihat anak yang berkasus seperti kemarin Pak Vivi melakukan restitusi, ya, berkelahi karena rebutan, karena tidak saling menghargai. Nah, seperti itu. Ini adalah dari mimpi. Tahapan yang selanjutnya adalah J, jabarkan rencana. Di sini ada 5 poin bagaimana langkah sederhana yang bisa saya lakukan. Langkah sederhana tentu saja di kelas suatu program itu Bapak Ibu, saya ingat pesan dari Ibu PP, Ibu Ratna, kita membuat sesuatu yang kecil dulu, jangan langsung sesuatu yang besar. Kadang-kadang kita melupakan hal yang kecil. Kita awali dulu, misal di kelas kita dulu, kita fokus di kelas kita bagaimana karakter siswanya, kemudian baru kita lingkupnya lebih luas lagi ke sekolah, kemudian yang selanjutnya tentu ke lingkungan di sekitar kita, begitu. Kemudian ada target waktu, tindakan yang bisa dilakukan untuk mendukung terlaksananya program, kemudian indikator terlaksananya program. Misalkan indikatornya apa? Kalau program ini sudah terlaksana, ini sudah juga saya tuliskan kriteria ketercapaian programnya. Program ini dianggap atau di indikatornya sudah berhasil kalau seperti apa, gitu ya. Maaf. Indikatornya seperti apa? Misal anak-anak Bu, kalau pagi sudah mulai ketika gurunya datang sudah mulai salin seperti itu, sudah mulai menyapa. Kemudian ada juga disiplinnya sudah lebih meningkat lagi. Anak-anak yang kemarin biasanya telat ada 10 orang, minggu ini sudah berkurang jadi 5 orang. Nah, itu artinya ada target atau ada ketercapaian program kita. Kemudian yang kelima, bagaimana cara memelihara motivasi diri dan orang lain. Nah, tentunya cara memeliharanya adalah saling merefleksi bersama. Jadi tidak hanya 1 atau 2 orang saja, karena ini program sekolah, maka kita refleksi secara bersama-sama. Ada yang terakhir, ini yang terakhir, yang kelima, atur eksekusi. Setelah kita membuat rencana panjang dan lebar tadi, maka kita langsung eksekusi. Nah, action ya. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau suatu program itu akan terlaksana dengan baik jika ada tim pemantaunya. Ada ibaratnya jalan itu ada rambu-rambunya. Dalam hal ini tentu adalah kepala sekolah, kemudian pengawas, dan dewan koordinator sebagai pemantau. Kemudian waktunya, kapan program akan dilaksanakan. Nomor 2, yakni menentukan waktu terbaik untuk melaksanakan program. Misalkan program ini adalah program jangka panjang, maka akan kita laksanakan juga dengan jangka waktu yang cukup panjang, misalkan 1 semester atau 1 tahun ajaran, begitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengevaluasi pelaksanaan program. Nah, suatu hal itu harus selalu ada evaluasinya agar kita tahu apakah ini berhasil dengan baik, apa saja yang menjadi kekurangan, kemudian nanti ke depan bisa diperbaiki, yaitu dengan membuat rancangan asesmen untuk mengevaluasi pelaksanaan program. Nah, dari tahapan baja yang sudah saya paparkan ini, Bapak Ibu, adakah yang ingin memberikan masukan atau mungkin ingin bertanya mengenai program yang sudah saya coba rancang? Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin
Aman, aman katanya Pak Vivi. Berarti sepakat ya Pak Vivi, kalau kita melakukan program ini di sekolah kita. Sepakat. Terima kasih banyak. Kita lanjutkan ke, nah ini dia, tujuan akhir. Tujuan akhir dari semua visi, misi, kemudian bagja itu tentunya adalah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita, filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan tujuan pendidikan nasional kita saat ini Bapak Ibu adalah profil pelajar Pancasila, pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada beriman dan bertakwa, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, lu sudah slide terakhir. Itu artinya apa yang saya sampaikan sudah selesai. Nah, monggo Bapak Ibu, mungkin dari apa yang kita diskusikan sejak awal hingga akhir tadi, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai bahan refleksi untuk saya. Sudah cukup Bapak Ibu? Cukup ya, terima kasih banyak karena sudah selesai, slide-nya juga sudah di thank you. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan masih sama seperti harapan di awal kegiatan, semoga apa yang kita diskusikan dari awal sampai akhir membawa manfaat yang baik untuk sekolah kita tercinta SDN Sumber Lesung 2. Saya sebagai penyampai materi atau yang memimpin diskusi pada siang hari ini, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Ratna. Oke, baik, terima kasih luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu. Mungkin saya hanya mereview ya, sebentar mereview sedikit dari kegiatan ini. Bapak dan Ibu tadi sudah luar biasa, sudah menyampaikan unek-uneknya. Sudah saya jadi tahu ternyata potensi anak Sumber Lesung ini seperti ini yang disampaikan Pak Guru tadi, bahwa saya di sini tuh lingkup religiusnya tinggi gitu. Itu adalah modal yang luar biasa besar kalau menurut saya. Betul yang disampaikan Pak Vivi, adab atau akhlak itu lebih tinggi daripada ini. Jadi itu modal yang luar biasa. Kita itu tidak perlu berpikir jauh-jauh anak kita harus pintar matematika, IPA. Nah, itu memang harus, cuma tidak boleh dipaksa. Karena apa? Pendidikan itu intinya adalah bukan hanya transfer ilmu. Kalau transfer ilmu itu kan bisa didapat dari mana-mana. Tetapi mendidik anak tentang karakter itu susah, apalagi sejak tahun 1760 saat revolusi industri yang sudah luar biasa, dan pada saat sekarang ini sudah globalisasi, perubahan sosial budaya di Indonesia sudah luar biasa masif, dan anak-anak moralnya itu sudah degradasi moralnya itu sudah semakin menurun, gitu kan? Tontonan menjadi tuntunan dan tuntunan menjadi tontonan. Itu PR besar buat Bapak dan Ibu guru. Apakah tanggung jawab kita semua? Iya, tapi kita juga tidak boleh menafikan pendidikan itu adalah tanggung jawab dari pemerintah, sekolah, dan juga masyarakat. Berarti intinya kita itu harus membuka ruang komunikasi positif dengan wali murid, dengan masyarakat sekitar, bagaimana berkolaborasi untuk menciptakan visi dan misi daripada sekolah. Tadi sudah bagus visi dan misinya, bahwasanya harus ada ITEK, oke, mengikuti perkembangan zaman. Intak juga itu sudah luar biasa, dan berwawasan luas itu yang tadi, mempunyai karakter, betul yang disampaikan Bu Indah tadi, programnya luar biasa bagus, bahwasanya istilahnya kalau mengundang alumni itu untuk sharing.
berbagi pengalaman mereka itu sebagai guru tamu lah istilahnya seperti itu. Mengundang tokoh masyarakat juga sebagai guru tamu itu penting sebenarnya untuk anak-anak kita. Kita mengundang penjahit itu sudah termasuk pendidikan literasi dan numerasi kan. Misalnya penjahit menjelaskan tentang membuat baju itu pakai kain dipotong seperti itu sudah termasuk pembelajaran literasi dan numerasi. Dan rata-rata rapat pendidikan itu di literasi dan numerasi itu masih banyak yang kuning gitu. Jadi programnya Bu Indah sudah luar biasa bagus, pembedahan visi dan misi juga sudah bagus, cuman mungkin ya saran saya lebih dikomunikasikan lagi karena tadi kan hanya Pak ini gitu ya. Sebenarnya kalau visi dan misi itu kan harus semuanya memberi inspirasi, menyampaikan. Jadi nanti semuanya sepakat, semuanya paham dan dilaksanakan bersama-sama. Seperti yang disampaikan Pak Vivi tadi, implementasi itu penting. Di sini itu berarti visinya sudah bagus, tinggal bagaimana implementasinya dari hal kecil membuang sampah di tempatnya. Itu kan sebenarnya hal sepele, tapi itu adalah kunci daripada bagaimana rasa kepedulian anak-anak, rasa empatinya anak-anak terhadap lingkungan. Itu kan sudah termasuk ke dalam INTA. Itu contoh kecil dan masih banyak lagi. Jadi sudah luar biasa Bu Indah. Mudah-mudahan Ibu Kepala Sekolah mendukung programnya dari Pak Vivi, dari Bu Indah dan Pak Anas, dan sumber-sumber semakin jos katanya tadi. Oke, luar biasa. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.